Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Ilham Ramadan dengan NPM 211705094 dari kelas B. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas kuis 3 pengantar organisasi komputer. Adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Sebelumnya, apa sih arsitektur von Neumann itu? Arsitektur von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM atau RAM Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Adapun bagian utama yang terdapat dalam arsitektur von Neumann ini yaitu yang pertama adalah Arithmetical Logical Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Yang kedua adalah unit controller yang digunakan untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi dalam memori sehingga adanya eksekusi pada instruksi tersebut. Yang ketiga adalah memori yang berfungsi untuk penyimpanan data maupun instruksi. Yang keempat adalah alat masukan dan hasil atau input-output yang berfungsi untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya adalah arsitektur Harvard. Jika tadi arsitektur von Neumann memiliki menggunakan memori yang sama, arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus datanya yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukanlah multiplexing alamat dan bus data. Nah, arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda. Sedemikian rupa, instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika dan data. Tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa, instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagai data yang diambil dan dioperasikan. Untuk lebih lanjut lagi, bus data bisa memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan mengoptimalkan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS-51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data dan bus terpisah untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dari microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Kedua, arsitektur ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut adalah kelebihan dari arsitektur von Neumann. Kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas pengamanan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock atau PI atau clock per instruksi yang relatif lebih banyak. Lalu, kelebihan dari arsitektur Harvard. Yang pertama adalah 1. Bandwidth tidak harus sama dengan bandwidth data. Kedua, instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan cepat. 3. Memori program dan data terpisah. 4. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Sedangkan kekurangannya, yaitu yang pertama tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada RAM. Masing-masing dari arsitektur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua tergantung dari kebutuhan dan apa yang diminta oleh klien. Seperti itulah video yang saya jelaskan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.